Kita lihat ini videonya. Nges timbul cicing di Jawa Timur, ayeuna aing hijrah ka kota Banten. Naon sababna? Aing dititah ku abuya Mama Armin Cibuntu 40 tahun aing nyeker sa Indonesia, sa Asia, sa dunia. Aing bisa muasaan eta Indonesia sanggup henteu. Mantap. Dikubur hidup-hidup aing 40 hari, 40 malam di pondoknya. Waduh. Pesantren abuya Mama Armin Cibuntu. Wanita tong ngomong kosong. Jadi ulama harus tanggung jawab dunia akhirat. Baik aing jadi penjaga gawang dan neraka. Kita mengatakan bahwa kita harus tawadhu, kita harus akhlak. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bertawadhu luar biasa hadirin, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang dapat ilmu sedikit atau punya kekayaan sedikit, wah luar biasa sombongnya, mengangkat rendah seseorang. Mama Gufron marah teman-teman karena tidak diakui orang Banten. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Kalau orang Banten nggak ngaku saya akan membuka nasab saya yang asli. Kalau saya tidak diakui, berarti saya akan minta yang jelas di Banten. Saya juga sama keturunannya. Prabu Siliwangi punya anak. Waduh. Siapa yang nggak tahu, yaitu Garut. Siapa yang nggak tahu, yaitu satu pulau, yaitu Situ Cangkuang. Itulah kakek saya, bapak saya, leluhur saya ada di situ. Bukan fotokopi, asli. Sampai saya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru nincak kemarin. Dulu saya nincak ke Garut. Gara-gara undangan ke Garut, saya di situ lihat ternyata di situ bapak saya ada, disebut Raden Uko Sukmawijaya. Kakek saya bernama Raden Husein yang ada di makomnya, yaitu di pulau di situ Cangkuang. Ternyata di situ ada yang melak ganja. Saya ke situ tuh nggak boleh. Akhirnya dibuka oleh Allah, dibuka segalanya. Akhirnya ketemu di Kataran itu menanam ganja. Oh, hati-hati. Akhirnya kebongkar semuanya. Betul atau tidak? Nah, kenapa saya mengaku-ngaku atau saya ke daerah Banten tanpa ada saya, mungkin Banten tidak bangkit. Kalau orang Banten nggak. Benarkah wahai masyarakat Banten apa yang dikatakan oleh Mama Gufron ini? Tapi faktanya, jika kalian tidak tahu ya teman-teman, Mama Gufron ini hanyalah tukang cuci piring kawan-kawan semua. Kita lihat dulu videonya. Ini dia ya. Dia mengaku sebagai tukang cuci piring. Di tahun 2012 ya. Ya alhamdulillah saya dipercaya oleh Ustadz Ali dari Ampel. Saya ini suruh mimpin doa. Jadi maaf saya potongannya seperti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqal inna rahmatan la yama fil Jawa Timur wa maqal inna rahmatan Indonesia la yama fi inna rahmatan Makkah Madinah wa maqal inna rahmatan billah. Saya yakin insyaallah mudah-mudahan barokah selamat dunia wal akhirat. Lagi sibuk cuci piring, Mama Gufron malah disuruh baca doa. Ustadz, kenapa orang tukang cuci piring disuruh baca doa? Baca doanya ngawur lagi teman-teman. Kita lihat versi panjangnya ya. Iya, sama teman-teman. Sama semua ya rupanya. Tukang cuci piring kawan-kawan, ternyata gurunya Imad. Terbongkar ya. Jadi siapa gurunya Imad teman-teman? Yaitu tukang cuci piring ya. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Prabu Siliwangi dan lain-lain.
Ya teman-teman, kita lihat dulu ini Mama Gufron versus Habib Umar Al-Haddad Pasuruan. Mati kutu katanya. Kita lihat ini videonya. Nges timbul cicing di Jawa Timur, ayeuna aing hijrah ka Kota Banten. Naon sababna? Aing dititah ku Abuya Mama Arwin Cibuntu 40 tahun aing nyeker sa Indonesia, sa Asia, sa dunia. Aing ditah muasaan eta Indonesia. Sanggup henteu. Mantap. Dikubur hidup-hidup aing 40 hari, 40 malam di pondoknya. Waduh. Pesantren Abuya Mama Arwin Cibuntu. Wanita tong ngomong kosong. Jadi ulama harus tanggung jawab dunia akhirat. Baik aing jadi penjaga gawang dan neraka. Kita mengatakan bahwa kita harus tawadhu, kita harus akhlak. Ini adalah perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita bertawadhu luar biasa hadirin, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, sekarang ini kadang-kadang dapat ilmu sedikit atau punya kekayaan sedikit, wah luar biasa sombongnya. Menganggap rendah seseorang, menganggap remeh seseorang, ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi terhadap orang tua, terhadap ulama. Kita merendahkan diri, maka Anda akan mendapatkan berkah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Anda sombong, mentakabbar wa Allah, maka Anda kalau sombong Anda akan dijatuhkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin di sini anak-anak kita, santri kita sudah paham pelajaran tawadhu, pelajaran akhlakul karimah. Tapi tadi disinggung oleh guru kita supaya kita tetap ya istiqomah untuk bertawadhu, akhlakul karimah. Ada yang bertanya, apa sih akhlakul karimah? Banyak contohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya menjukir sedikit saja. Sayyidina Abbas itu pernah ditanya, ma huwal akhlaq ya Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perbuatan yang mudah. Apa itu? Wajhun basusun wa kalamun layyinun, wajah yang berseri-seri, yang senyum dan berbicara yang lemah lembut. Ya, jangan mudah marah, apalagi untuk dakwah ngotot, tidak usah pakai ngotot ya. Sampaikan dengan hikmat ya, sampaikan dengan lemah lembut. Nabi Musa dulu ketika mau menghadapi Fir'aun, dia takut. Maka diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, datangi Fir'aun dengan layinan, dengan lemah lembut. Maka Nabi Musa mendapat kemenangan hadirin. Ya, ini jadi pelajaran kita. Ayo senyum. Senyum ini sunnah. Jangan cemberut. Keadaan seperti ini, ya, sudah repot ekonomi, penyakit macam-macam, cemberut, tambah sakit kita, tambah remak kita ya. Hah? Iya, senyum saja. Ya, simpan kemarahan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. La yastahi bihil khadab. Nabi Muhammad itu kalau dihina tidak pernah marah. Ketawa saja. Betul, Habib. Diketawain. Ya, dan yang lemah lembut, bicara yang lemah lembut. Ini penting kepada orang tua, ya, orang tua kita atau orang tua yang dianggap tua atau seorang ulama, ya, ini penting. Jangan Anda keras-keras ngomong, ya, apalagi saya katakan tadi orang tua kita di Al-Quran jelas, wala taqul lahum ma'ufin, ngomong saja tidak boleh, wala tanharuma, dan jangan membela aing. Langsung mati kutu ya beliau ya. Mama Gufron, tukang cuci piring kok jadi ulama. Ilmu nggak seberapa jadi ulama. Ada-ada aja teman-teman. Guru Imad Al-Kaburi ini. Mari kita baca dulu komentar netizen di sini. Tausyah Habib Umar ngena semua ke kelakuannya si Gufron. Kena nggak tuh? Ya teman-teman. Aduh, ada Gufron. Iya, ngena banget. Iya, makanya dia mati kutu teman-teman semua. Itulah kehebatan Habib Umar, secara tidak langsung menasihati Gufron. Saya suka habaib yang ini.
Gufron aura dukunnya kuat banget. Iya memang. Aura-aura. Habib pegang mic, wah cool. Gufron pegang mic malah jadi badut. Kira-kira kalau Gufron jadi imam sholat gimana ya? Waduh teman-teman, Gufron salah ambil job ini gue, waduh. Beliau ini salah satu dari banyaknya habaib di Indonesia yang pakaiannya sederhana apa adanya dan tidak bisa menggunakan baju-baju yang mahal. Setiap melihat beliau selalu ingat Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Iya, kurang lebih sama dengan Gus Baha teman-teman semua ya. Aki-aki lagi ngelamun mikirin tadi ngomong apa ya gue. Udahlah, nggak ada senyumnya sama sekali teman-teman semua ya kan. Hilang makoli-makolinya malah jadi mikir mau lari-lari. Iya kasihan nggak ada senyum-senyumnya ya kan. Aduh Bib kok nyindir Gufron segitunya. Aduh, mata dan pergerakan tangan Habib Umar ke jamaah, hati dan tujuan penyampaiannya ke Gufron. Ya memang kawan-kawan semua. Atuh beda kelas Habib Umar mah sok di pinggir Abah Uci baik. Lagian panitia kenapa sih si Gufron diundang? Biar tambah rame. Biar tambah rame, kasihan. Nah, tapi ya dibayar ini sih ya kan. Ngantuk walinya dengerin wali beneran. Lah si dia wali dongeng. Mama Gufron, panitia izin pulang ya. Gak sanggup ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, keringet dingin. Iya pasti. Ngomong-ngomong, Bung Gufron udah tahu nggak kalau mau sepanggung dengan Habib? Ketua panitianya niat banget kayaknya nemuin dia dengan Habib Umar ya kawan-kawan semua ya. Aduh, ada aja teman-teman, lucu banget sih komentar netizen di sini. Ngapain itu tukang sound dekat Habib Umar? Masya Allah, safek banget Beb. Iya, kasihan Gufron, kediam gitu ya kan. Terdiam banget dia teman-teman ya. Jangan-jangan dia dukun. Aduh, ini yang ngundang Gufron buat lucu-lucuan aja kayaknya. Iya kawan-kawan semua. Gufron tahu gini gue nggak datang. Wah, inilah teman-teman alasan Gufron sangat benci kepada para Habib Alawi ya kawan-kawan semua ya. Apalagi dia sebagai gurunya Imad Al-Kaburi teman-teman semua. Ya seperti inilah. Gimana? Semoga terhibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.